Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mohon maaf tadi teman-teman di video yang pertama, tadi, saya ada kesalahan ya, menjelaskan sesuatu tapi tampilannya masih tampilan yang PDF gitu ya. Yaitu bagaimana cara kita untuk memprogram, microcontroller menggunakan CodeVision AVR tapi kita nggak pakai CodeWizard, oke? Jadi di video yang pertama itu ada kesalahan, karena saya nggak nampilin tampilannya yang sesuai. Nah, di video ini saya akan memperbaiki gitu ya, akan ngasih tahu teman-teman gimana cara memprogram microcontroller, tetapi kita tidak menggunakan code wizard. Enaknya pakai code wizard itu nggak pakai code wizard adalah, kalau nggak pakai code wizard itu, eee, program-program atau template-template program yang kita nggak butuh itu nggak akan dikeluarin. Karena nanti yang dikeluarkan hanya cuma, include-nya, kemudian, eee void main dan while loop, udah, gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya masih pakai pakai program yang tadi ya, interupsi tadi. Jadi, misal kita mau bikin, program yang baru nih, ya. Ini misalnya saya buat new-nya new project. Oke, nah di sini ada, jendela, mau milih apa, mau pakai code wizard apa enggak. Kalau memang kemudian nggak pakai code wizard, itu langsung aja kita klik no. Nah, nanti kita akan, punya project baru gitu ya. Kita akan punya project baru. Misalnya nih supaya nggak apa, atau saya tumpuk aja langsung di project di sini, misalnya namanya project interupsi. Oke, saya enter. Oke. Nah, project interupsi ini kita masih pakai microcontroller yaitu ATmega32. Kita cari aja ATmega32-nya. Oke, ini ya, ini ATmega32 dan nanti file bahasa C-nya kita sebut interupsi.c gitu. Kita oke. Nah, sekarang kita muncul configuration project. Teman-teman harus mengkonfigurasi dulu. Pertama kita ke si compiler ya. Pertama kita ke si compiler. Nah, di si compiler ini kita harus tetapkan dulu. Jadi sekali lagi microcontroller yang kita pakai ATmega 32 dan clock-nya. Kita kan tadi di rangkaian pakai clock 12 mega. Jadi di sini harus diganti dulu 12 mega. Nah, karena kita nggak pakai library yang aneh-aneh, maksudnya kita nggak masih belum belajar komunikasi I2C, kita nggak naruh data ke SD card, kita belum pakai LCD, nanti kalau sudah pakai LCD kita pakai ya, terutama nanti di aplikasinya ADC, kita nggak pakai graphical display yang lain, kita juga nggak pakai resistive touchscreen gitu. Jadi yang umum-umum aja, maka kemudian cukup kita setting di code generation gitu ya, di code generation. Kita juga nggak pakai yang global divine dan yang lain-lain, itu nanti untuk sudah tingkat intermediate to advance ya kalau belajar yang kayak gini. Nah, maka langsung aja kita oke. Oke, langsung kita oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita pakai yang nggak pakai wizard, kita nanti akan diberikan bentuk jendela seperti ini. Artinya, nanti semua register-register kayak misalnya port C itu sebagai port output. Nah, itu harus kita setting sendiri. Enaknya kita dapat template yang benar-benar kita butuhkan gitu loh. Jadi misalnya kan kalau pakai code wizard itu nanti ada template port B, ada port A, ada port D yang nggak kita pakai. Oke. Nah, eee, ini enaknya. Jadi nanti tadi program yang saya jelaskan itu kita kan diawali dari sini ya, dari program seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya copy paste ya, misalnya kita V gitu, Ctrl V, oh ini include-nya jadi hilang ya. Nah, ini kita pakai. Nah, bedanya juga kemarin waktu kita pakai code wizard kan di sini mega 32.h gitu ya. Nah, sekarang dia sudah pakai include io.h. Kalau io.h itu artinya informasi ATmega 32, kemudian library apa yang kita pakai, frekuensi 12 Hz, megahertz yang kita pakai, itu semua dienkapsulasi dalam satu library yaitu io.h. Nah, oke, kemudian kita sudah masukin ini, kita compile. Sebenarnya sih
teman-teman bisa build all project, tapi kalau saya lebih suka uh, compile dulu, baru di-build, supaya kita tahu gitu, salahnya di mana. Oke, nah ini nggak ada error, karena tadi udah dijelaskan yang tadi ya. Oke, kemudian kita build. Oke, nah, kemudian hasilnya sudah bisa kita dapatkan. Ini saya ganti jendela ya, saya tambah, saya masuk ke Proteus, share. Nah, ini Proteus lagi. Nah, tadi kan kita pakai interupsi ya, sekarang kita cari interupsi.hex-nya. Nah, nih ada di interupsi.hex. Tadi kan karena filenya namanya interupsi. Ya udah, kita open. Udah sisanya udah benar, kita oke. Kita running. Nah, kita kembali lagi ke program yang tadi. Bisa kelihatan ya programnya udah benar jalan. Ini misalnya di sini kasih interrupt, maka nanti D7 ya, dimulai dari D7. Oke. Nah, ini sekedar untuk mengganti masalah yang tadi yang saya sempat jelasin di video, tapi tampilannya masih tampilan PDF gitu. Ya. Jadi akhirnya membingungkan teman-teman semua. Nah, ini aja dari saya untuk sekedar video ralatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.